Namo Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasarithaya
की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामांतर श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चरित्र प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड योगवृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय गौतम All Hare Hare Krishna, All Hare Krishna, All Hare Krishna. All Shiva. Sarakaya Chakshurmiritam Yena Tasmai Shri Chaitanya Manositam Savitam Yena Bhutale Swaya Rupa Kadayam Narati Swaparamjika Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakamalam Sri Guru Vaishnavamja Sri Rupam Saratam Sadvaitam Sadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padansa He Krishna Karuna Sindhu Dilo Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kancana Gauramye Radhe Vrindavaneshwari Drisavanu Devi Brahmani Narishre Namaskar Padarubhesha Kripa Sindhu Vairvacha Patitanam Bhavanyo Vaisnavyo Namo Namah Namo Nadraya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Nami Gora Krishna Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauranga Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Antaryamaya Vigrahaya, Devavadibhyo Sundaraya, Tasmaya Mahaprema Sarvadaya, Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste, Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Hare Krishna. Hare Thank you very much for giving us opportunity to speak Krishna Katha here. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Krishna Katha di Ashram Sri Siddhartha Gaudina. So, from Srimad Bhagavatam we say, when the Prachetas, they went for tapasya a long time. Di dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan bahwa ketika para Pracetas melaksanakan pertapaan dalam waktu yang sangat lama sekali, Their kingdom filled with all the trees. dan kemudian permukaan bumi ini dipenuhi dengan pohon-pohon. When they finished their tapasya, they came back, they saw whole area is filled with trees. Ya, dan ketika mereka kembali dari pertapaannya, maka dilihatlah bahwa permukaan bumi ini penuh dengan pohon. Prachetas, they become so angry. Dan kemudian para Pracetas ini menjadi marah. Out of anger, they produced fire from their mouth. Ya, karena kemarahannya itu, maka mereka mengeluarkan api dari mulutnya. Fire and air both. Ya, yaitu mengeluarkan api dan udara. So they started burning the trees. Dan mereka itu mulai membakar pohon-pohon. That time, the king of the tree planets, the trees, the plants, is Somadeva. Ya, ketika itulah Somadewa sebagai penguasa dari semua tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. He is also predominating deity of the moon. Ya, di mana Soma juga adalah ya arca pujaan di kepribadian yang dipuja di bulan. He observed that the trees are being burnt by the fire coming out from the mouths of Prachetas. Ya, dan Dewa Soma ini ataupun Dewa Bulan ini melihat bahwa pohon-pohon sekarang setelah dibakar dari api dan udara yang keluar dari mulut para Pracetas. Since he was the mentor of the trees, so he said to Prachetas, Karena Somadewa adalah bertanggung jawab dan pemelihara daripada pada pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan ini, maka Somadewa datang kepada Pracetas dan mengatakan, Nadrumesha Mahabhaga Dinibhyo Drugdam Maratam Vivardha Ishava Yuyam Prajanam Pataya Sudha. Oh greatly fortunate ones, oh orang-orang yang sungguh-sungguh sangat mujur, you should not kill these poor trees. ya, kalian hendaknya jangan membunuh ataupun membakar semua pohon-pohon ini By burning them to ashes. dengan membakar mereka menjadi debu. Your duty is to wish the citizens, prajas, Ya, tapi kewajiban kalian semua adalah untuk berkarunia kepada para praja atau para penduduk. all prosperity and to act as their protectors. Dan untuk kesejahteraan dan perlindungan mereka. The Supreme Personality of Godhead, Sri Hari, is the master of all living entities. Personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Hari adalah penguasa dari semua makhluk hidup, including all the Prajapatis, termasuk para Prajapati, such as Lord Brahma, seperti Dewa Brahma, because he is the all-pervading and indestructible master.
Karena beliau berada di mana-mana dan juga sebagai faktor yang melebur segalanya. He has created all these trees and vegetables. Beliaulah yang telah menciptakan pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran As vegetables for other living entities. yang pantas menjadi makanan bagi makhluk-makhluk yang lainnya. Antardehe subhutanam atmaste haririswara sarvam tadhistam ikradam evam vastusito jo. Somadev saying to Pracetas, Somadewa mengatakan kepada para pracetas, the Supreme Personality of Godhead is situated as the Super Soul within the course of the hearts of all living entities. personalitas Tuhan yang Maha Esa bersemayam di dalam hati semua makhluk hidup sebagai Paramatma. Whether moving or non-moving, Apakah makhluk itu bergerak ataupun tidak bergerak, including men, birds, animals, trees, and indeed all living entities. termasuk manusia, binatang, pohon, tumbuh-tumbuhan dan semua, termasuk semua makhluk hidup. Therefore, you should consider everybody a residence or temple of the Lord. Karena itulah kalian hendaknya mempertimbangkan bahwa semua badan-badan tersebut adalah tempel daripada Tuhan. By such vision, Dengan pandangan seperti itu, you will satisfy the Lord. engkau dapat memuaskan Tuhan. You should not angrily kill these living entities. Karena janganlah karena kemarahanmu kemudian engkau membunuh makhluk hidup termasuk pohon-pohon In the ini form of trees. dalam bentuk pohon. So Bhagavan Hari is Parameshwara. Bhagawan Sri Hari adalah Parameswara. So he is remaining in the heart of everyone as Super Soul. Beliau berada di dalam hati setiap orang sebagai roh utama. So why then the Pracetas, they will kill these trees? Kemudian pertanyaannya, kenapa para pracetas ini ingin membunuh semua pohon-pohon ataupun membabat semua pohon-pohon tersebut? In Bhagavad Gita and other scriptures, it is mentioned that Di dalam Bhagavad Gita dan juga kesatuan yang lainnya dijelaskan bahwa Bhagavan is remaining everyone's heart. Bhagawan berada di dalam hati setiap orang, setiap makhluk. Ishvara sarvabhutanam hruddese arjuna tishtati. Iswara Sarva Bhutanam Hridese Sarva Bhutani. Hruddese arjuna tishtati. Hridese Arjuna Tishtani. Because in everyone's heart, Bhagavan Krishna is remaining. Karena dalam hati setiap orang Bhagawan Sri Krishna bersemayam. Therefore, one should not become envious towards anyone. Karena itulah seseorang hendaknya jangan mengembangkan sikap iri hati kepada setiap orang, kepada siapapun. He should not do any violence to anyone. Dan jangan lakukan kekerasan kepada siapapun. And he cannot kill anyone. Dan juga jangan membunuh siapapun. So Somadev here saying to Pracetas, Di sini Somadev mengatakan kepada para pracetas, they did tapasya for many years. dia telah melakukan pertapaan selama bertahun-tahun. So why they are unnecessarily killing the trees? Kemudian kenapa dia secara tidak perlu dia harus membunuh pohon-pohon tersebut? And thereby they will make the Paramatma unhappy. Ya, sehingga dengan melakukan tindakan seperti itu membuat Parameswara, personalitas Tuhan yang Maha Esa, tidak senang. When Bhagavan Krishna develops desire, that time he creates. Ketika Bhagawan Sri Krishna mengembangkan suatu keinginan, ketika itu beliau menciptakan sesuatu. He creates this material world. Beliau menciptakan dunia material ini. So this material world is Ekapada Vibhuti. Ya, dunia material ini juga disebut sebagai Eka Pada Vibhuti. One fourth of opulences. Ya, artinya seperempat dari keseluruhan kemewahan Tuhan. So this material world is made out of 24 elements. Dan dunia material ini dibentuk atas 24 elemen. So this creation was completely dark. Dan ciptaan ini sepenuhnya gelap. So therefore, darkness is there in this
material. Karena itu di dunia ciptaan ini, di ciptaan alam semesta material ini, yang ada adalah kegelapan. But 3/4 of beauty, Krishna is telling, Bhagavan is telling, that is not having, there is no darkness at all. Di mana 3/4 bagian daripada kemewahan Tuhan, ya, itu sama sekali tidak ada kegelapan di sana. What are the 24 elements? Apa yang disebut dengan 24 elemen itu? 5 gross elements, Yaitu 5 unsur kasar, Pancamahabhuta, 5 working senses, 5 Pancamahabhuta, 5 indriya, 5 Gyanendriya, knowledge acquiring senses, ya, 5 indriya, kemudian 5 indriya yang bergerak, 5 indriya, sense tangible objects, ya. Kemudian 5 matra ataupun 5 objek, 3 subtle body, kemudian 3 badan halus, and 1 is pradhan. kemudian yang satu adalah pradana, It's unmanifested energy. yaitu tenaga yang tidak terwujud. So, the jiva by Gyanendriya, by the knowledge acquiring senses, Sang jiwa dengan panca indrianya, itu 5 indriya untuk mendapatkan pengetahuan. he is going to enjoy the material world. Ya, dia berusaha untuk menikmati dunia material ini. And therefore 5 sense tangible objects are there. Kemudian pada itulah harus ada 5 objek untuk kenikmatan. That is sound, sabda, Yaitu yang pertama adalah sabda ataupun suara, kemudian rupa, rupa, bentuk, rasa, kemudian rasa, itu air, ya, tes, gandha, kemudian ganda untuk penciuman, and sparsha, touch. kemudian sparsa, yaitu objek daripada kulit, itu sentuhan. So chit jagat, spiritual world. Jadi cik jagat ini ataupun dunia rohani, Chit jagat, the limitation of the chit jagat is up to Karma Sagar, Kajarosa. Spiritual world. Limitation is up to Karma Sagar. ya. Jadi batas daripada cik jagat ini adalah sampai pada batas antara dunia materi dengan dunia rohani. The water of this Karma Sagar is Chidmaya, spiritual water. Dan air yang ada di dunia rohani adalah air yang bersifat rohani, Chinmaya. And in this Kajalosam, Mahavishnu is lying. Di dalam lautan sebab penyebab ini, Mahavishnu berbalik. He is also called Karana Desai Vishnu. Beliau juga disebut Karana Dasar Vishnu. From his body's hair holes, Dari pori-pori kulit ataupun bulu badan beliau, unlimited Brahmandas are coming out. ya, Brahmana yang tidak terhitung jumlahnya keluar, terpancar. And from him, the Garbhodaka Sai Vishnu is also coming. Dan dari beliau kemudian dalam badan Vishnu juga muncul. He enters into all the Brahmandas. Kemudian badan Vishnu ini masuk ke dalam setiap alam semesta ataupun dalam setiap Brahmanda. And from his navel portion, Brahma appears. Kemudian dari bunga padma yang tumbuh dari dari pusar dari Garbhodak Vishnu, di sana muncullah Brahma. Brahma gets knowledge from Supreme Lord Hari. Kemudian selanjutnya Brahma mendapatkan pengetahuan dari personalitas Tuhan Sri Hari. Then Brahma creates its jiva. Kemudian selanjutnya Brahma yang menciptakan jiwa ataupun makhluk hidup. Then Kirati Sai Vishnu, the expansion of Garbhodaka Sai Vishnu, Kemudian Sri Vishnu sebagai ekspansi dari Garbhodak Vishnu, enters into every jiva's heart. ya, kemudian masuk ke dalam hati setiap jiwa, setiap makhluk hidup. He remains in the heart of everyone as Paramatma. Dan beliau bersemayam di dalam hati setiap orang sebagai Paramatma.
So therefore, whatever we see here, moving or non-moving, Karena itu apapun yang kita lihat di dunia materi ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, every place is the residence of Bhagavan. ya, dan di semua tempat adalah tempat persemayam dari Bhagawan Sri Krishna. So if we will go for this type of consideration, Kalau kita menerima pertimbangan-pertimbangan seperti ini, so we cannot kill anyone. maka kita mana mungkin untuk membunuh siapapun juga ataupun siapapun juga. The Jiva's duty is to please, make happy the Supreme Lord. Karena kewajiban daripada setiap jiwa adalah untuk membuat peserta Tuhan Yang Maha Esa bersenang hati. So when the body is just like a temple, Ketika badan ini dibandingkan seperti sebuah tempel, how one can destroy this? bagaimana mungkin orang dapat menghancurkan sebuah tempel? Those who are having bhakti, they see how Lord Shyamasundar in his beautiful form is remaining in the heart. Premanjana churita bhakti vilochanena santo sadaiva hridayesu vilopayanti Yang sama sudah mencintai benar Sarva, Govinda Hari Purushottam. Those devotees' eyes are anointed with the love ointment. Mereka ataupun para penyembah yang matanya sudah diolesi oleh salep cinta kasih, He is able to see everywhere Bhagavan Krishna. mereka mampu untuk melihat bahwa di setiap tempat dimanapun juga yang bersemayam adalah Bhagawan Sri In Krishna. his beautiful Shyamasundar form. Dalam bentuknya yang sangat indah, yaitu bentuk Syama Sundar. Paramatma jai hu Krishna eko so Paramatma is the manifestation of Lord Krishna. Paramatma adalah perwujudan dari Tuhan Sri Krishna. So he is also one also of Krishna. Karena itu Paramatma juga adalah salah satu amsa daripada Bhagawan Sri Krishna. That Paramatma is Atma of Atma. Bhagawan Sri Krishna adalah Atma dari Paramatma. So he is Krishna himself. Jadi beliau adalah Sri Krishna sendiri. This Kirati Sai Vishnu is entering into everyone's heart as Paramatma. Sri Darsa Vishnu masuk ke dalam hati setiap jiwa sebagai Paramatma. The Kirati Sai Vishnu is having 400 forms. Sri Darsa Vishnu ini beliau memiliki bentuk pertangan 4. Those who meditate, they will meditate on this 400 form Vishnu. Jadi siapapun yang melaksanakan meditasi, dia meditasi kepada bentuk Tuhan yang bertangan 4 sebagai Sri Darsa Vishnu. He is Paramatma. Beliaulah Paramatma. Atma is very, very tiny one. Sedangkan jiwa ataupun Atma itu sangat-sangat kecil sekali. The Atma size is 10,000 parts of one hair piece. Ukuran daripada Atma itu ataupun jiwa itu adalah 10,000 ujung rambut. Atma and Paramatma, they are sitting in the heart as two birds. Atma dan Paramatma duduk pada hati, ya, seperti dua burung. So Paramatma size is just like our thumb. Jadi bentuk daripada Paramatma itu seperti ibu jari kita. So those who have gotten Atma vision, self-vision, Mereka yang telah memiliki Atma Drishti ataupun pandangan rohani, pandangan Atma, they will everywhere they will see Paramatma. kemanapun mengarahkan pandangannya, dia hanya melihat Paramatma. So therefore in Bhagavad Gita it said Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Bhavya Vichaiva Sopake Pandita Sampanne. Karena itu di dalam Bhagavad Gita dijelaskan Widya Winaya Sampane Brahmani Gavi Hastini, Suni Cakra Soaka Keca Pandita Sama dan Sinahan. So Pandita Samadarsana, those who are learned person, they see everyone equal. Pandita artinya adalah seorang Brahmana yang terpelajar
Dan Brahma yang terpelajar ini dia memiliki pandangan yang sama terhadap semua makhluk hidup. Equal means they see Paramatma in everybody's heart. Ya, pandangan yang sama artinya dia melihat Paramatma dalam hati semua makhluk hidup. So how one can kill a jiva? Karena itu bagaimana mungkin dia dapat membunuh jiwa? So therefore one should not develop hatredness or one should not kill anyone. Karena itulah seseorang hendaknya jangan mengembangkan kemarahan, kebencian ataupun membunuh siapapun ataupun makhluk apapun. Since there is sunlight, therefore our eyes are working. Ya, karena ada sinar matahari, karena itulah bola mata kita bekerja dapat melihat. When sun is rising, then our eyes see the sun. Ya, ketika matahari terbit, kita dapat melihat matahari. So then these eyes can see everything. Karena itu kemudian mata dapat melihat segala sesuatu. So similarly, if someone has gotten the light of knowledge, Demikian pula kalau seseorang mendapatkan pencerahan dari pengetahuan, he can see Bhagavan everywhere. dia dapat melihat wujud Sri Bhagawan di mana-mana. He is seeing how Bhagavan is manifested everywhere. Ya, dia dapat mengerti, dapat melihat bagaimana Tuhan yang Maha Esa Sri Bhagawan terwujud dalam setiap tempat. If someone is not having this type of vision, Kalau orang belum memiliki pandangan seperti ini, he is going to kill other jivas. maka pasti mereka ini akan membunuh makhluk lainnya. Adya Jnana Tattva Krishna Swayam Bhagavan Krishna is Bhagavan, Swayam Bhagavan. Krishna adalah Swayam Bhagawan, adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa yang asli. He is the absolute truth. Beliau adalah kebenaran mutlak. He is the absolute knowledge. Beliau adalah pengetahuan yang mutlak. So he is remaining everywhere. Beliau berada di mana-mana. He is Paramatatva, Beliau adalah Paramattva. supreme truth. Beliau adalah kebenaran tertinggi. Brahma, Shiva, the demigods, they are all servitors of Lord. Yang Brahma, Shiva dan semua dewa-dewa yang lainnya adalah pelayan-pelayan beliau. So the Brahma Jyoti that is coming out from the body of Bhagavan Krishna. Dan Brahma Jyoti itu terpancar dari badan rohani Bhagavan Sri Krishna. There is a bodily effulgence of Bhagavan. Ya, Brahma Jyoti itu tidak lain adalah pancaran dari badan, ya, sinar dari badan rohani Tuhan. And Paramatma, Bhagavan's partial manifestation. Sedangkan Paramatma adalah, ya, perwujudan sebagian kecil daripada Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan is so supreme. Bhagavan Sri Krishna adalah yang maha agung, yang maha mulia. You can see that from his toenail, the Ganga is coming. Coba kita bisa bayangkan, hanya dari ujung ibu jari beliau, sungai Ganga yang keluar. Only one drop of water. Hanya dalam wujud satu tetes air. And that is becoming huge river Ganges. Dan itu menjadi sungai Ganga yang sangat besar. To whom Shivaji is holding by his hand. Ya, kepada siapa? Ya, Shivaji menampungnya ataupun menyambutnya dengan kepala beliau sendiri. So no one can be called as Bhagavan. Karena itu tidak ada seorang pun kepribadian manapun yang dapat dipanggil sebagai Bhagawan. So Krishna is Krishnastu Bhagavan Swayam. Karena itulah di dalam Bhagavatam menjelaskan Krishnastu Bhagavan Swayam. He is the master of all the laws of nature. Beliaulah penguasa dari semua sifat-sifat alam. Sattva, Rajatama. Sattva, Rajas dan Tamasa. Mood of goodness, mood of passion, and mood of... Ya, sifat kebaikan, sifat nafsu dan kebodohan. So he is creating. Beliaulah yang menciptakan. He is maintaining. Beliau yang memelihara. He is annihilating. Beliau juga yang melebur nantinya. By his instruction, Brahma is creating. Atas perintah beliau, Brahma terciptakan. By his instruction, Vishnu is maintaining.
Ya, atas perintah beliau, Sri Wisnu yang memelihara. And Shiva is annihilating. Dan kemudian Siwa ditugaskan untuk melebur. So all these things, maintenance, annihilation and creation is being held by the sweet will of Lord Vishnu. Dengan cara seperti ini, Lord Krishna. ya, penciptaan, pemeliharaan dan peleburan terjadi sedemikian hanya atas keinginan indah dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. So Brahma and Shiva, they are Jiva Tattva. Karena itu Brahma dan Siwa adalah jiwa tattva. But Vishnu is not Jiva Tattva. Tetapi Wisnu bukanlah jiwa tattva. Iha Brahma Rupa Hoya Kare Nasyurana Vishnu Rupa Ya Kare So Brahma Rupa Hoya Srishti Kare. Bhagavan Krishna as Brahma, he is creating. Jadi Bhagawan Sri Wisnu, ya, sebagai Brahma, beliau yang menciptakan. As Vishnu, he is maintaining. Sebagai Wisnu, beliau yang memelihara. And as Shiva, Rudra, he is annihilating. Sebagai Siwa ataupun Rudra, beliau yang melebur. So by his sweet will, Hanya atas keinginan beliau yang sangat indah, sangat manis, creation, maintenance and annihilation taking place. maka penciptaan, pemeliharaan dan peleburan terjadi secara terus-menerus. And Brahma, Vishnu, Shiva, they are three guna avatars. Dan Brahma, Wisnu, Siwa adalah disebut sebagai Triguna Awatara. Srishti, Sthiti, Pralaya, creation, maintenance, annihilation. Yaitu disebut sebagai Srishti, ya. Srishti, Sthiti, Pralaya. ya. Srishti, Sthiti dan Pralaya. Garbhodoko Saivara Sakti Sankari Hare Krishna Hare
giving Shakti through Garbhoda Prasad. Jadi Bhagavan Sri Krishna memberikan sakti melalui Garbhoda Sri Vishnu. And by that Shakti, Brahma is created. Dengan sakti tersebut, Brahma terciptakan. So Krishna is assuming the form of Brahma to create. Jadi Bhagavan Sri Krishna mengambil bentuk sebagai Brahma untuk menciptakan. So when there is no Brahma, qualified person to become Brahma, Ketika tidak ada jiwa yang berkualifikasi untuk menjadi Brahma, maka Tuhan Sri Krishna sendiri mengambil wujud sebagai Brahma untuk menciptakan. so he becomes Brahma. He expands himself as Brahma. Ya, maka beliau sendiri memperbanyak dirinya menjadi Brahma. So again, from his expansion, Amsa Para, Kemudian dari perbanyakan beliau dalam wujud Amsa dan Kala, for Sandhara, for annihilation, ya, untuk peleburan, Shivaji comes, Rudra comes. ya, maka muncullah Rudra ataupun Siwa. And Rudra associates with Maya. Dan kemudian Rudra inilah yang bergaul dengan Maya. So Jiva Tattva, Rudra is Jiva Tattva, Shiva is Jiva Tattva. When he is with Maya, Ya, kemudian dijelaskan bahwa jiwa itu adalah apa? Siwa adalah atau Rudra adalah jiwa tatwa. Kemudian beliau tersentuh oleh sifat tamasa. he is not Krishna Swarup. Ya, jadi beliau bukan Krishna Swarupa. Hiram Jathavadi Vikara Vishesha Yoga Samaya Nami kata kata itu Jasam Utamati Tata Sampaitika Jat Govinda Hiram, milk. Sira tadi, ya. Sira artinya susu. Then it will come in contact with acid. Ya, ketika susu tercampur dengan asam, So it will become yogurt. maka itu menjadi dahi atau menjadi yogurt. Dugdhanta vastu. No, it is not other than dugdha, milk. Jadi dahi ataupun yogurt itu tidak lain daripada susu, But it cannot become milk. tapi dia tidak bisa berubah menjadi susu lagi. Similarly, when Shivaji is associated with Maya, Demikian pula ketika Shivaji bergaul dengan Maya, he is accepting tamaguna, mula triguna. beliau menerima tamasa guna. So he is annihilating. Kemudian beliaulah yang bertugas untuk melebur. But Vishnu also accepting guna. Tetapi Sri Vishnu juga menerima guna, satwa guna. Sattva guna. But he is free from Maya. Maya's. Ya, walaupun beliau menerima ataupun dijelaskan berada dalam satwa guna, tapi beliau sendiri tidak tersentuh oleh triguna ini. Maya cannot touch Lord Vishnu. Maya tidak dapat menyentuh Tuhan Sri Vishnu. So he is just like Krishna. Karena itu beliau persis seperti Krishna. But he is Krishna's Amsa. Tetapi Sri Vishnu ini disebut sebagai Krishna Amsa. Amsa artinya ekspansi, Amsa. So Brahma, Shiva, they are avatars. Karena itu Brahma dan Shiva adalah avatar. What avatar? Bhakta avatar, Guna Ya. avatar. Ya, avatar apa? Disebut guna avatar ataupun bhakta avatar. Similarly, Lord Vishnu also Guna avatar. Begitu pula Sri Vishnu juga disebut guna avatar. But Vishnu does not associate with Maya. Tetapi Bhagavan Sri Vishnu tidak bergaul, tidak tersentuh oleh Maya. So if someone is a learned person, he will give knowledge to others. Karena itu kalau orang sungguh-sungguh terpelajar, maka dia harus memberikan pengetahuan ini kepada orang lain. And he will bring him out from ignorance. Dan dia harus mengantarkan setiap orang keluar dari kebodohannya. So, the king, as a representative of Lord Hari, Demikian pula jelaskan bahwa raja adalah merupakan utusan ataupun wakil daripada Tuhan Sri Hari. he will give instruction about the real knowledge. Beliau harus memberikan ajaran tentang pengetahuan dalam arti yang sebenarnya. And he will protect. Dan beliau harus melindungi praja.
So that jiva, that praja, that citizen will never fall down. Ya, sehingga dengan ajaran yang diberikan itu, ya, para penduduk ataupun praja itu tidak akan pernah jatuh dalam maya. In Shastra it is said, Vimuda nama pasanti pasanti jnana chakshusha. Those who are vimuda, those who are foolish, Di dalam sastra jelaskan bahwa para wimuda, orang-orang bodoh, they cannot see the real things. mereka tidak dapat melihat sesuatu yang benar, yang Pasanti real. jnana chakshusha. Those who is having knowledge like vision, they can see everything nicely. Sedangkan mereka orang cerdas yang memiliki pengetahuan, mereka dapat memiliki pandangan yang jelas, yang benar. So who is having knowledge about the creation, Siapa yang memiliki pengetahuan tentang proses penciptaan, he will never kill any animals without any necessity. mereka ini tidak akan pernah membunuh makhluk apapun tanpa diperlukan. His only duty will be to satisfy Lord. Dan satu-satunya kewajibannya adalah untuk memuaskan Tuhan Srihari. Jah samum putitam deha akasam manyam rubanam atmajijnasaya jachet sagunamativartato. One who inquires into self-realization, Seseorang yang telah bertanya tentang kesiapan dirinya, and thus subdues his powerful anger, sehingga mampu meredakan, ya, dorongan kemarahannya, which awakens suddenly in the body as if falling from the sky, ya, yang dapat merasuk ke dalam badan seolah badan ini jatuh dari angkasa, transcends the influence of the modes of nature. dengan mengatasi pengaruh dari tiga sifat alam. So when one will become very angry, Ketika seseorang menjadi sangat marah, he will forget about his own situation. maka dia akan melupakan keadaan dirinya. So if he will know the tattva, Tapi kalau seseorang mengerti takwa, the absolute truth, yaitu kebenaran mutlak, so he can understand his situation very well. maka dia dapat mengerti posisinya dengan baik. Then he can control his anger. Maka dia akan mampu untuk mengendalikan kemarahannya. So the ordinary jiva is having so much desire. Makhluk-makhluk biasa memiliki, ya, keinginan-keinginan material yang sangat besar. He is having lost anger, greed, and delusion, pride, and Ya, mereka diliputi oleh 6 musuh ada dalam diri, kama, kroda, loba, mada, Muhammad, Syariah. but if someone is advancing spiritual life, Tetapi kalau seorang mulai maju dalam kehidupan spiritualnya, he will get some spiritual result also. maka mereka ini juga akan mendapatkan hasil rohani pula. By going in spiritual path, one can subdue his anger, lust, greed, everything. Maka dengan menempuh jalan kehidupan spiritual ini, orang berangsur-angsur dapat meredakan dorongan-dorongan daripada sadripu ini. He will be never influenced by three modes of nature. Mereka tidak akan pernah lagi dipengaruhi oleh tiga sifat alam. So if someone is going for pure devotional service, Dan kemudian lebih lanjut kalau orang menuju pada jalan bakti yang murni, he can control all types of urges. maka mereka ini mampu untuk mengendalikan segala dorongan-dorongan negatif yang ada pada dirinya. In Bhagavad Gita, Bhagavan saying, Di dalam Bhagavad Gita, Tuhan Sri Krishna mengatakan bersabda, Mam Chajo Mamcha Rena Bhakti Bhakti Yogena Jogena Sewate Sagunan Sagunan Samadhi Jayatan Dhamma Bhugaya. Dhamma Biyaya Kalpate. Those who have surrendered to the lotus feet of Bhagavan Krishna, Mereka yang telah berserah diri sepenuhnya pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna, he remains in transcendental situation. mereka tetap berada pada tataran spiritual. So he is in Krishna consciousness. Mereka inilah yang berada dalam kesadaran Krishna. So those who have taken part in Krishna consciousness Dan mereka yang telah ikut ambil bagian dalam gerakan kesadaran Krishna ini, and engaged in Bhagavan Seva, dan kemudian menyibukkan dirinya dalam pelayanan kepada Sri Bhagavan, very easily they can control their desires and anger
anger, everything. Maka dengan mudah mereka dapat mengendalikan keinginan-keinginannya, kemarahan, ya, kamar, roda dan sebagainya. They can very easily overcome these urges. Maka mereka ini dengan mudah dapat mengendalikan dorongan-dorongannya. So therefore the persons, the people, they should be engaged in Bhagavan Seva. Karena itulah setiap orang dalam wujud sebagai manusia ini hendaknya menyibukkan dirinya dalam Bhagavan Seva. So without Bhagavan Seva, one cannot give up his kama, krodha, lobha. Ya, tanpa melalui Bhagavan Seva, tidak ada seorang pun yang mampu meninggalkan pengaruh daripada kama, krodha, lobha, mada, maha, matsarya. Therefore it is said, those who are inquiring about themselves, karena itulah dikatakan bahwa mereka yang sudah mulai bertanya tentang identitas dirinya, they can overcome this anger. mereka lah yang dapat mengendalikan kemarahannya. The anger is one type of enemy. Karena kemarahan ini adalah salah satu bentuk daripada musuh kita. The Shastra saying, the kama, krodha, lobha, moha, these are the gates of hellish planet. Ya, di dalam sastra khususnya dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan bahwa kama, krodha, lobha ini adalah pintu gerbang menuju neraka, jalan tol menuju neraka. Those who are conditioned souls, those who are having mayika bondage, Dan roh-roh yang memiliki ikatan material, it is natural that they will have this kama, krodha, lobha, moha. maka secara wajar pasti mereka akan memiliki kama, krodha, lobha dan seterusnya ini. And this kama, krodha, lobha will create obstacle in our self-realization. Ya, kama, krodha, lobha ini yang menciptakan batu sandungan, batu penghalang dalam kemajuan jalan spiritual. Where from this kama is coming? Dari mana kama ini datang? Kama is coming from our rajaguna, mula person. Ya, kama ini muncul daripada sifat rajaguna. So those who are having mula person, they want to enjoy. Mereka yang dikenalikan oleh pengaruh sifat rajasguna, mereka selalu berkeinginan untuk menikmati. But if though somebody will come to sattva mula goodness, Tapi kalau ada seseorang yang berada dalam tataran spiritual, dalam tataran kebaikan, kemudian datang untuk mengingatkan kita, he will inquire about the Lord Krishna. maka mereka ini mulai bertanya tentang identitas Bhagavan Sri Krishna Atma Jigyasa. yang disebut sebagai Atma Jijnasa. He will inquire about himself and he will inquire about the Supreme Lord. Mereka akan bertanya tentang dirinya sendiri dan juga bertanya tentang identitas personalitas Tuhan Yang Maha Esa. So if someone's desire is not being fulfilled, then he gets angry. Kalau keinginan seseorang tidak terpenuhi, maka itu akan menimbulkan kemarahan. So these are all our enemies. Inilah musuh-musuh kita yang ini semua adalah musuh-musuh kita. Suppose somebody is thinking that I have desire to drink alcohol. Seperti contohnya, kalau seseorang mengembangkan keinginan untuk minum arak, minum minuman keras, And alkohol. I will give alcohol to myself to satisfy my desire. Jadi saya ingin memberikan minuman alkohol ini kepada badan saya agar saya bisa menikmati dan merasa puas. But after taking alcohol, I will not be satisfied. Tetapi setelah minum alkohol masih juga kita tidak puas. I will need more and more. Dan saya ingin lebih banyak lagi. Similarly, if you think that the fire needs some butter or ghee, Begitu pula kalau kita berpikir, oh api ini perlu butter ataupun ghee untuk dituangkan. so we'll put some ghee or butter to fire, and fire will pacify. Ya, dan kemudian kita berpikir dengan menuangkan ghee ataupun butter ke dalam api dan kita berpikir bahwa api ini akan padam. But fire will not be pacified. Fire will not be extinguished. Ya. Jadi dengan demikian api tidak akan pernah bisa dikurangi ataupun dipadamkan, bahkan akan menjadi semakin menyala. Who can overcome this desire and growth of anger? Siapa yang dapat mengendalikan dorongan daripada nafsu, kemarahan dan sifat tamak ini? So who is inquiring about his atma, Paramatma, he can overcome.
Ya, mereka yang sudah mulai bertanya tentang identitas dirinya, tentang atma dan paramatma, mereka yang mampu mengendalikan ya dorongan-dorongan ini. A Baddha Jiva conditioned soul is thinking, Pada jiwa, roh yang terikat berpikir bahwa this body is everything. Body is everything. ya badan adalah segalanya. And he is thinking that this body is mine. Dan dia berpikir pula bahwa badan adalah miliknya. And this motherland, birthplace, is also mine. Ya. Segala hal yang berhubungan dengan badannya sebagai miliknya dan juga menganggap ya dunia ataupun daerah kampung di mana dia dilahirkan juga adalah bagian dari dirinya ataupun miliknya. Therefore, he is taking care of his body. Karena itulah mereka berusaha untuk menjaga badan dengan sebaik-baiknya. He is worshipping his motherland. Dia memuja tempat kelahirannya. And also he is thinking this tirtha water is very pure. Dan mereka berpikir bahwa air ya dari tempat sucinya sangat murni. He is developing his relationship with his wife, children. Mereka mengembangkan keinginan hubungannya dengan istri dan anak-anak. So he is just like an ass or a cow. Jadi orang seperti ini dibandingkan seperti keledai dan sapi. Jasyatma buddhi konope tidhat ke sudhi konotradi subhomo jati jatirtha buddhi sanire natarichi janeswa videswa erudo. So he is a goat or cow, cow or ass. Jadi mereka ini orang yang bodoh sedemikian itu digolongkan seperti go ataupun karaha, artinya seperti sapi ataupun keledai. After undergoing many lifetimes, Setelah melewati kelahiran dan kematian yang berulang-ulang kali, we have gotten this human form of kita life. telah diberikan ya kesempatan untuk mendapatkan badan material ini, This badan manusia ini. human form of life is very temporary Namun badan manusia ini juga sangat sementara, and very rarely achieved one. tetapi juga sangat sulit untuk dicapai. This life is uncertain. Dan hidup kita ini juga tidak pasti. So therefore, those who are learned person, they will think always, why we have gotten this human form of life? Karena itu orang-orang cerdas, orang terpelajar selalu bertanya, kenapa saya lahir di dunia material ini? He will ask question to himself, who am I? Ya. Dan dia akan bertanya pada dirinya sendiri, sira kita niki nih. And he will ask question to himself, why I am suffering? Dan juga bertanya kepada dirinya, ya, adit yang menderita dia. So this human form of life is not meant for poor purusarthas. Ya, karena itu dijelaskan bahwa badan manusia ini tidak dimaksudkan untuk mengejar ya, catur purusartha. Dharma, artha, kama, moksha. Ya, dharma, artha, kama, dan moksha. But this human form of life is meant for bhakti, pancam purusartha. Tetapi badan manusia ini kita diberikan wujud badan manusia khususnya dimaksudkan untuk mengembangkan pancama purusartha, yaitu bakti yang murni kepada Sri Bhagavan Krishna. Therefore, in human form of life, one should inquire about this bhakti. Karena itu hanya dalam wujud sebagai manusia inilah seseorang dapat bertanya tentang proses bakti. How one can get the deep purusartha? Ya, bagaimana caranya orang dapat mencapai pancama purusartha ini? Because human consciousness is very greater consciousness. Ya, karena kecerdasan manusia itu jauh lebih besar, lebih baik daripada makhluk lainnya. What is the need of body? Tapi apa kebutuhan daripada badan ini? What body wants? Apa yang diinginkan oleh badan ini? Ahara, nidra, bhaya, maithuna. This is the need of body. Kebutuhan daripada badan ini adalah ahara, makan, nidra, untuk tidur, bhaya, ya, mengalami kecemasan, bela diri, dan maithuna, artinya berhubungan dan untuk kreasi, And atau menciptakan. this is apparent consideration. Ini adalah pertimbangan material, pertimbangan luar. We are always inquiring. Dan kita selalu ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita. Are we inquiring about Atma? Pernahkah kita bertanya tentang atma, tentang diri kita sendiri? We are inquiring about many things. Kita menanyakan banyak hal, But we are not inquiring about our Atma.
Tetapi kita tidak pernah bertanya tentang atma kita, tentang diri kita sendiri. So therefore, no one is looking for self-knowledge. Karena itulah tidak ada seorang pun yang tertarik untuk pengetahuan keinsiapan diri Therefore, ini. one is not having self-realization. Karena itulah orang tidak memiliki keinsiapan diri. Therefore, Sutta Goswami said, Karena itulah Sutta Goswami mengatakan, don't live for sense gratification. janganlah hidup hanya untuk kepuasan indria-indria. So your everything depends on this Tattva Jigyasa, inquiry about Tattva. Segala dasar kehidupanmu ini didasarkan pada pertanyaan tentang kebenaran absolut, Tattva Jigyasa. When one will be able to realize about the self, Ketika orang mulai menginsapi tentang sang diri, then he can become free from three modes of nature. maka berangsur-angsur dia akan terbebas dari pengaruh tiga sifat alam. He will be able to free from the Maya's bondage. Maka dia juga akan mulai bisa terbebas dari ikatan maya. So the common quality among the man, human being and the jivas are Nitra Bhayamata. Ya. Common quality. Ya. Kualitas yang umum, kualitas yang sama antara manusia dengan makhluk yang lainnya adalah ahara, nidra, baya, mekuna. So other jivas, other than human being, cannot inquire about Atma and cannot inquire about Paramatma Bhagavan. Tetapi makhluk-makhluk lain selain manusia, mereka tidak pernah bisa bertanya tentang Atma dan Paramatma, tentang jiwa dan Tuhan. Only human being can inquire about Atma and Paramatma. Hanya manusia yang mampu untuk bertanya tentang keberadaan Atma dan Paramatma. You may go to Sargaloka or any higher planetary system. Ya, Anda mungkin bisa pergi ke planet-planet yang lebih tinggi, Swargaloka ataupun yang lainnya. You may go to any lower planetary system. Bahkan Anda juga bisa pergi ke planet-planet yang lebih rendah. You will get birth, old age, disease and death. Ya, tetapi kemanapun pergi ke atas ataupun ke bawah, Anda pasti tetap menemukan kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit. One is not trying to get it. Ya. Dan orang tidak perlu berusaha untuk mendapatkannya. Without any effort, any endeavor, this death is coming, birth is coming, and old age, disease coming. Tanpa perlu ada usaha keras, tanpa perlu mendirikan bisnis tersendiri, maka kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit ini otomatis datang pada diri kita. Similarly, without any endeavor, also the sense gratification will come. Demikian pula tanpa usaha yang keras, kenikmatan indria juga sudah datang pada diri kita. But what is the duty of human being? Tetapi kemudian apa kewajiban wujud manusia ini? The duty of human being is to inquire about Atma and Paramatma. Karena itu kewajiban kita dalam wujud sebagai manusia ini untuk bertanya tentang Atma dan Paramatma. Manusia, human being are two categories. Manusia ada digolongkan pada dua kategori. One consciousness has developed, one's consciousness has not developed. Yaitu kesadaran yang orang sudah berkembang dan kesadaran yang belum berkembang. So, whose consciousness has been developed, he will inquire about Atma. Mereka yang kesadarannya sudah mulai tumbuh, mulai berkembang, mereka akan bertanya tentang identitas diri dan Paramatma. And he can speak about Atma Tattva. Mereka juga dapat mulai berbicara tentang Paramatma Tattva, Atma Tattva. Because he has come through disciplic succession, Karena mereka telah datang melalui proses guru parampara. he has listened from his guru. Ya, karena mereka juga telah mendengarkan dari para guru-guru mereka. Advaya Jnana Tattva Braja Brajendra Nandana. He is Advaya Jnana Tattva. Advaya Jnana Tattva, artinya Brajendra Nandana Krishna adalah kebenaran mutlak yang tiada duanya. So who is getting the knowledge from Brajendra Nandana Krishna? Mereka yang mendapatkan pengetahuan dari Brajendra Nandana Krishna And he is giving that knowledge to others. dan kemudian mereka ini membagikan pengetahuan tersebut kepada orang-orang lainnya. He is called Acharya. Mereka digolongkan disebut sebagai acarya. So we should follow Acharya Karena itulah kewajiban kita berikutnya adalah mengikuti para acarya and serve his lotus feet dan kemudian melayani kaki padmanya
and we accept the knowledge he is imparting on us. Dan kemudian kita menerima pengetahuan yang telah disampaikan oleh para acarya. One cannot get this knowledge by his own merit or intelligence. Orang tidak mungkin akan memperoleh pengetahuan spiritual ini atas dasar yang kesalehan ataupun sifat kebaikan yang dia miliki, yang dia lakukan. So therefore this Atma Jnana, Karena itu Atma Jnana ini is coming through parampara, ya, datang melalui proses parampara, Guru parampara. melalui proses guru parampara. So we should accept this knowledge through Guru parampara. Karena itulah kita hendaknya menerima pengetahuan spiritual ini melalui proses guru parampara. Then we can become free from kama, krodha, lobha, moha, mada, matsya. Maka kemudian baru kita akan terbebas dari 6 musuh yang ada dalam diri kita, yaitu kama, krodha, lobha, mada, moha, dan matsarya. So we can see that how Paramatma is sitting in everyone's heart. So, kemudian kita juga dapat mengerti, dapat melihat bagaimana Sang Paramatma bersemayam di dalam hati setiap orang berada dalam hati kita. Everyone's body is just like a temple. Dan mereka juga berikutnya mengerti bahwa setiap badan itu adalah tempel, Or you can say residence of the Supreme Lord. ataupun dapat kita katakan setiap badan itu adalah alamat ataupun tempat tinggal dari Tuhan. How we can destroy the temple? Bagaimana mungkin kita kemudian dapat menghancurkan sebuah tempat suci? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Suksma. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj. Ki jai. Jai Srila Gurudev Ki Ki. jai. Shri Radha Gopinath Ji Ki. Jai. Shri Jagannath Baladev Subhadra Ki. Shri Gaunitaya Ki. Samaveta Gaura Bhaktivinoda Ki. Jai Gaur Brahma. Hari Bo. Jai Shri Mata Chandra Gurudev. Prabhupada Ji Maharaj. Silakan Prabu tadi kalau ada yang masih Any question? ingin bertanya, mungkin ada yang kurang jelas pemahamannya. Semuanya sudah ngerti? Hare Krishna Guru Maharaj, di beberapa kelas pernah saya dengar bahwa kedudukan Shivaji bukan jiwa dan juga bukan Wisnu Tattva. Artinya posisinya beliau di antara, dan juga planet beliau juga berada di antara, between, yang disebut dengan Maheshadam. Mohon penjelasan Guru Maharaj. Hare Krishna. So in some other class we heard that Shivaji is not considered as Jiva, also not as Vishnu Tattva, not in the category of Vishnu Tattva, also not considered as Jiva, but in between, because and his place also Maheshadam is in between of spiritual world and material world. So please, and now in this class, Guru Maharaj said that Shiva is Jiva Tattva. When Shivaji is associating with Maya, Shivaji is Jiva Tattva. Ya, ketika Shivaji bergaul dengan jiwa, dengan Maya ataupun dengan sifat kegelapan kebodohan, itu ketika itu beliau disebut sebagai jiwa. When Shivaji is not associating with Maya, Shivaji is Vishnu Tattva. Ya, ketika Shivaji tidak bergaul dengan Maya, ya, ketika itu beliau digolongkan pada Wisnu Tattva. So, as a Vishnu Tattva, we worship Sadasiva. Ya, sebagai Wisnu Tattva, kita memuja Shiva sebagai Sadasiva. And as Jiva Tattva, Shivaji is being worshipped as Shiva or Rudra. Dan sebagai jiwa, beliau dipuja sebagai Shiva ataupun Rudra. Ada
the first time I heard this explanation. Amazing, amazing, wonderful. This is very secret. What secret? I never heard this before. Like this explanation. I heard it. Well, wonderful. Ada pertanyaan lagi? Tell Dr. When one jiwa is qualified, that jiwa can become even Indra and Brahma. But There is no mention about Shiva. Any Shiva will qualified, he can become Shiva, it is not mentioned. so it's only coming from the Sadasiv who get in touch with Maya, that's the only Shiva, Indra, source. Sadasiva is not in Maya. Sadasiva is free from Maya. When Shivaji is associated with Maya, then he is becoming Rudra or Shiva. Sadasiva is free from Maya. But no jiwa qualified can become Rudra. It's not, no mention is there about that. Like Brahma, 100 lifetimes one practices his own dharma, then he can become Brahma. But it's not mentioned about Shivaji. So Shivaji is very special Tattva. Ya, karena itu jelaskan fatwa tentang Shivaji ini adalah fatwa yang sangat spesial. Artinya tidak ada jiwa yang ataupun makhluk hidup manapun dengan pertapaannya atau dengan usahanya yang seberat sehebat apapun tidak pernah bisa dikatakan, tidak ada dijelaskan di dalam sastra itu akan menjadi Shiva. Tetapi dengan pertapaan, dengan kualifikasi tertentu orang bisa menduduki menjadi Indra, bahkan menjadi Brahma. Ya. Tapi tidak ada yang bisa menjadi Shiva. Kan tadi sudah jelaskan dalam tataran yang murni, ya, dalam tataran Wisnu Tattva yang murni Sada Siwa, beliau dijelaskan dalam tataran seperti itu, beliau adalah disebutnya sebagai Sada Siwa, ya, ekspansi daripada Sri Krishna, Sri Wisnu, ya. Tetapi ketika bergaul dengan alam material ini, dengan Triguna, khususnya dengan Tamasaguna, itulah yang disebut dengan Siwa ataupun Rudra yang mengambil peran di dunia material ini. Jadi beliau yang turun, ya, mengambil peran atas kehendak Tuhan juga, atas kehendak Sri Krishna sendiri juga, mengambil peran itu untuk melakukan suatu tugas yang sangat berat, yang hanya beliau yang bisa melakukannya. Itu dijelaskan. It is also incarnation of Bhagavan. Ya, dan Sada Siwa juga adalah inkarnasi dari Bhagavan. Shivaji Ya, Siwa Rudra juga adalah jelaskan. Gunavatar. Disebut Gunavatar. And the 11 Rudras are all which tattva? 11 Jiva. all. They are coming from Brahma's anger. Brahma's anger. Brahma's anger. Itu Rudra, ya, ataupun Siwa, yang wujud Siwa, kemudian masuk ke dunia material ini, diciptakan melalui Brahma ketika mewujudkan kemarahannya. In Kailash, which form is residing in Kailash? Sadashiva or Rudra? No. Kailash Shivaji's planet. Sadashiva or Rudra? We can't say Sadasiva. Sadasiva is Vishnu, Mahavishnu. And Advaita Acharya? Sadasiva incarnation. Sadashiva. I heard one time he was combination something of Shiva and Mahavishnu. They embracing each other. Then they became one body. I think Chaitanya Bhagavatam. I didn't hear. I didn't hear. Ya, silakan.
sudah dijelaskan tentang Siwa, ya. Bagaimana sekarang Wisnu mengambil peran sebagai pemeliharaan semesta ini. Jadi apakah dalam inkarnasinya sebagai peran di negara juga mengambil wujud material. So, no matter what you mention, explain about the position of Shiva. Then Sri Vishnu, when in the duty as the maintainer in this world, is that he get the material form in this material world in order to maintain. He is not having association with Maya. He has no contact with Maya. Therefore, he is still in his soul, remains in soul. Ya, jadi Sri Vishnu baik dalam wujud beliau sebagai Karanadaksha Vishnu, Garbhadaksha Vishnu, Paramatma, itu semuanya masih dalam wujud asli beliau yang tidak pernah terkontaminasi oleh tiga sifat alam. Itu dalam wujudnya yang spiritual. Hanya karena tugas, karena dalam berkaitan dengan proses penciptaan alam semesta material ini, beliau berperan seperti itu, mengambil peran, memperbanyak diri beliau dalam untuk mengambil peran-peran tersebut. Beliau tidak terikat dengan sifat sattva-guna, karena itu sudah dijelaskan tadi. Beliau, walaupun beliau adalah mengendalikan tiga sifat alam ini, is that Lord Vishnu become attached to this sattva-guna. Become attached to sattva-guna. Lord Vishnu is in sattva-guna. Tuhan Sri Vishnu selalu dalam sattva-guna, tapi beliau tidak terikat dengan sifat sattva-guna. Artinya tidak. Where is coming from? Sifat sattva-guna itu datang dari beliau. Bukan beliau yang dipengaruhi oleh sifat sattva-guna itu. Kan beda pengertiannya kan. Beliau yang mengendalikan sifat-sifat itu. Sedangkan yang lain dipengaruhi, artinya dikendalikan. Hare Krishna, Guru. Tidak pernah kami dengar tentang umur dari Dewa Siwa, karena pernah kami dengar tentang Brahma. Itu bagaimana dengan Dewa Siwa? Apakah kalau menurut penjelasan tadi, apakah kekal atau karena ketika dilahirkan pasti nanti akan ada kematian? Seperti apa itu penjelasannya? We never heard also about the age or the lifetime of Shiva, and from Bhagavata we know about Brahma have 100,000 of years or something like that. They had some calculation of lifetime. So about Shiva, is that eternal or because considering he has born from Brahma, maybe because we will born, then will some other time will be very also. The Rudras are born from Brahma, but the Sadasiva is not born from Brahma. Ya, memang Rudra sebagai Rudra beliau lahir atau muncul dari Brahma, tapi Sadasiva beliau tidak lahir dari Brahma. So about is that mean Rudra have the Maya Sadhu. Maya, and how is their lifetime? No mention. Tidak dijelaskan. Then after the total pralaya, that means will go back to Sadasiva.
Siwa dikenal dengan sebutan Waisnawa Namyata Sanggu. Jadi kenapa Dewa Siwa juga dipengaruhi oleh tenaga kematian seperti Wartasura, dia diberikan kesaktian dan Dewa Siwa dikejar juga dan Dewa Siwa lari seperti itu. Kenapa terjadi Krishna? Shivaji, also known as Vaishnava Namyata Sanghu, the best of Sanghu or Shiva is the best of Vaishnava. So while then Shivaji was under the influence of ignorant or under the touch of Maya. Because he is incarnation of Bhagavan Krishna, Gunavata. Ya, karena beliau memang ditugaskan dalam tugas sebagai gunawatara, salah satu gunawatara dalam dan juga tugas beliau nantinya adalah untuk peleburan. And Shiva is so powerful, but why also there is one story that Shivaji was chased out by his devotee Murikasura. Yeah, want to touch his head. Yeah. So why did Shivaji? Sometimes Shivaji is very merciful. Yeah. He does not see the pros and cons, so he just gives blessings. Karena Shivaji memang beliau sangat murah hati. Siapapun minta karunia diberikan saja tanpa mempertimbangkan apa resikonya. Because Shivaji always wants to meditate on the lotus feet of Lord Krishna. Karena Shivaji juga selalu ingin bermeditasi pada kaki Padma Bhuvan Sri Krishna. Anyone comes to him, asks some benediction, he gives immediately, so that man will Not disturbing. Yeah. not disturb him. Jadi siapapun yang datang ingin meminta karunia pada Shivaji, Shivaji dengan cepat ingin memberikannya supaya beliau tidak terganggu, supaya tidak lama diganggu gitu. Ya, kalau sudah diberikan kan cepat pergi. Therefore he sometimes gives benediction without thinking what will be in the future. Ya. Karena itu kadang-kadang beliau memberikan karunia begitu saja tanpa berpikir apa yang akan terjadi berikutnya gitu. Karena karunia dari Shivaji sebenarnya ya, bukan dari sakti, tetapi ini kan lila. Karena Shivaji sudah karunia itu kan diminta siapapun yang kepalanya saya sentuh supaya meledak itu. Karena itu tadi sudah jelaskan oleh Guru Maharaj. Karena Shivaji ingin supaya orang itu cepat pergi, ya tidak dikasih saja karunia tanpa memikirkan apa yang terjadi risiko berikutnya. Karena karunia yang diminta adalah siapapun yang kepalanya saya sentuh akan meledak. Kan termasuk kepalanya Shiva juga. Karena tidak jelaskan kecuali kepala saya gitu. Itu kami harus menghindar. Karena itu hati-hati mau memberikan karunia gitu. Bukan menghindar. Ya, menghindar kan bukan karena itu. Nah, Hare Krishna, saya ada suatu pertanyaan. Hare Krishna, Guru Maharaj. Ada pertanyaan Tentang Dewa Brahma dan Dewa Siwa sebagai penjelmaan Rajo Guna dan Tamo Guna. Apakah mereka itu masih diikat juga oleh sifat itu? yeah, consider Brahma and Shiva as the manifestation in the manifestation of Rajaguna and Tamaguna. Is that also they are bind by Rajaguna and Tamaguna?
they are in Rajaguna. Ya, mereka dipengaruhi, artinya terikat oleh Rajaguna dan Tamaguna. How the creation will take place if they will not be in Rajaguna. Bagaimana penciptaan akan berlangsung kalau tidak ada sifat Rajaguna? Since Brahma is in Rajaguna, therefore he is able to create. Ya, karena itu dalam tugas yang diberikan gitu maksudnya untuk mengambil peran itu. Ya, karena itu beliau itu harus melakukannya. Similarly, Shivaji is in Tamaguna, so therefore he can do Sila. Ya, jadi kalau Siwa diberikan tersentuh oleh sifat tamasaguna supaya beliau mampu untuk melakukan tugasnya untuk melebur. Baik, kita akhiri sampai di sini. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.